Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i, Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dan juga anak-anakku semuanya yang soleh-solehah semuanya, santri KBIT Darul Ulum, santri dan santriwati ngaji sore Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai semuanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid, apa namanya ini? Masjid Imam Syafi'i, ya, Masjid Imam Syafi'i. Kita bisa berkumpul di sini, alhamdulillah. Ini semuanya nikmat dari siapa? Coba anak-anak, kalian bisa kumpul di sini, itu nikmat dari siapa? Dari siapa? Allah. Alhamdulillah. Kalian bisa kumpul di sini, bisa duduk di sini, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah di mana kita bisa berkumpul di sini. Keduanya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anak semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, nanti yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Dengarkan dulu. Dengarkan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan, cung. Tapi kalau yang nggak bisa jangan nangis, saya pesen. Ya. Kalau yang nggak bisa jangan nangis syaratnya. Nanti Ustaz kasih pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana Allah bedakan dengan bulan yang lainnya. Allah memberikan beberapa keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Di antara keutamanya adalah pertama, Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan apa? Al-Quran. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan tepatnya adalah pas ketika malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Coba siapa yang hafal surat Al-Qadar maju sini. Maju. Kamu sekarang baca surat Al-Qadar. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Namanya siapa? Bildan. Kamu dapat hadiah. Masya Allah. Salim. Masya Allah. Bagus. Tadi namanya surat Al-Qadar, di mana Allah menjelaskan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan ini bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Kita semuanya mari sama-sama latihan baca Al-Quran. Bisa baca di masjid, bisa di rumah, dan yang lainnya silahkan. Ini nomor pertama. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Itu di bulan Ramadan. Ini keutamaan bulan Ramadan. Maka kalian semuanya pada tambah semangat untuk baca Al-Quran, semangat untuk tarawih, semangat untuk sedekah. Itu sebagai bukti bahwa Allah telah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membelenggu setan-setan. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang tadi dibacakan oleh Mas Wildan. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan ada apa tidak? Tidak ada. Hanya ada di bulan Ramadan Lailatul Qadar. Dan dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Berapa? 83 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian beramal, coba yang sebelah situ, nanti ditanya siap. Ya, ditanya siap. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di bulan Ramadan ini ada kesempatan emas untuk mendapatkan ampunan. Mendapatkan apa? Ampunan. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima adalah pintu spesial untuk orang yang berbuka nanti masuk lewat pintu Ar-Royan. Pintu apa? Ar-Royan. Ini keutamaan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah keutamaan di bulan Ramadan. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Bersamaku siapa? Bersama Rasulullah. Bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba
haji bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Kalau kita haji tidak bersama Rasul aja udah luar biasa, apalagi seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ini ketika umroh. Nah, maka ketika orang bisa umroh di bulan Ramadan, itu merupakan keutamaan yang besar. Nah, kita insya Allah akan fokus pada pembahasan bagaimana menggapai maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, siapa yang bisa menyebutkan keutamaan di bulan Ramadan? Yang belakang itu ada suara apa? Yang belakang ada suara apa? Coba. Ayo pertanyaannya, keutamaan bulan Ramadan sebutkan coba. Yang sudah maju jangan, Wildan jangan, yang lain dulu. Tadi Ustaz menyebutkan ada 6. Gak harus 6, sebutkan. Keutamaan di bulan Ramadan apa tadi? Ayo, saya ulangi lagi. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang keempat, di bulan Ramadan kesempatan emas untuk mendapatkan ampunan. Yang kelima, di bulan Ramadan orang yang bisa berpuasa itu akan mendapatkan surga melalui pintu Royan. Dan yang terakhir, umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Sebutkan 2 saja. Sini. Siapa namanya? Menghadap sana. Biar masuk NHW. Namanya siapa? Ah, sudah, sebutkan coba. Sebutkan keutamaan bulan Ramadan. Setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Masya Allah, bagus. Ya, dapat hadiah kamu. Ya, bagus. Insya Allah. Bagus. Abdullah namanya. Ini namanya Abdullah tadi. Baik, sekarang kita akan fokus pada pembahasan yang kesempatan emas untuk mendapatkan maghfirah. Jadi bulan Ramadan menggapai maghfirah. Apa artinya maghfirah? Maghfirah artinya ampunan. Apa? Ampunan. Ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menggapai maghfirah, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, suaranya disimpan dulu ya, anak-anak, suaranya disimpan dulu, kunci dulu. Saki, suaranya disaki, simpan dulu. Ini anak putra, coba anak putra kan rapi tuh, pada dengarkan. Suaranya disimpan dulu, kunci. Ada beberapa amalan biar kita mendapatkan ampunan. Biar kita mendapatkan ampunan. Yaitu yang pertama, sholat 5 waktu. Apa? Iya. Sholat 5 waktu. Biar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah,
Harus sholat 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib dulu. Maghrib, isya. Masya Allah. Itu sholat 5 waktu. Menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan kita semuanya kan punya dosa, punya kesalahan. Maka salah satu sebab biar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga sholat 5 waktu. Saya tanya, sholat 5 waktu hukumnya wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Pintar, Masya Allah. Wah, wajib. Berarti kalau wajib dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu kalau wajib. Nah, sholat 5 waktu hukumnya wajib dan termasuk rukun Islam yang keberapa? 2, pintar. Rukun Islam yang kedua. Ini mendirikan sholat. Maka seorang muslimah kita biar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat 5 waktu. Nah, pertanyaannya, sholat 5 waktu itu ketika kita di rumah atau ketika kita bepergian juga tetap sholat? Coba saya tanya, misal kamu mau ke Bandung, ke Jakarta, mau ke Surabaya, tetap sholat apa tidak? Sholat apa tidak? Sholat, tetap sholat. Dan itu kewajiban. Nah, nanti ada rukhsah, ada keringanan, dispensasi dari agama yang mulia ini. Keringanan. Ketika misal ada yang mau ke Bandung, ya, Abidar mau ke Bandung, ya, ke Bandung, kemudian nanti Abidar berangkatnya dari sini jam 1 misal. Berarti Abidar itu sholat dulu, sholat duhur dulu, setelah itu asar, namanya dijamak, ya, dijamak. Sholat duhur dulu 4 rakaat karena masih di sini, asar 4 rakaat, kemudian berangkat. Nah, sampai Bandung misal sebelum maghrib atau pas maghrib, itu tetap namanya sholat 5 waktu. Ustaz, kalau berangkatnya jam 9 pagi sih gimana? Ya, kalau jam 9 pagi gimana? Tetap sholat. Misal jam 9 pagi, ya, dengarkan. Kalau berangkatnya jam 9 misal, kok melewati duhur sama asar, sampai sana misal sampai Bandung, misal jam 3 atau jam 4, maka jenengan di situ tetap sholat. Sholatnya nanti juga dijamak, jamak takhir namanya. Jadi jenengan sudah bisa qashar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di Bandungnya. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar. Jadi intinya tetap mendirikan sholat kapanpun dan dimanapun kita berada. Paham semuanya? Paham semuanya? Nah, ini merupakan penyebab diampuninya dosa. Pertanyaan lagi, loh, kalau lagi sholat gimana Ustaz? Lagi sholat wajib apa? Sholat apa? Kalau lagi sakit, ya, lagi sakit wajib sholat apa tidak? Kalau lagi sakit wajib sholat apa tidak? Wajib sholat. Sholat semampunya. Bisanya sambil duduk ya duduk, bisanya sambil berbaring silakan, tiduran. Yang penting sholat. Kalau enggak bisa dengan wudu, tayamum. Ini sholat. Dan ini penyebab
diampuninya dosa-dosa kita. Caranya gimana? Coba lihat. Pas tayamum, lihat bismillah, tempelkan di debu atau di atas bantal jenengan yang ma faqal ardi. As-sa'id ma faqal ardi. Plek, bismillah. Misal lagi sakit, diusap, ya, diusap. Terus lihat, ya, ini tayamum. Jenengan tinggal sholat sambil duduk, ya, bisa sambil duduk atau baring, itu dimudahkan. Intinya biar kita dapat ampunan dari Allah, kita harus menjaga sholat 5 waktu. Karena Nabi mengatakan as-salawatul khamsu, ya, sholat yang 5 waktu. Kemudian wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat idza junibal kabair. Bahwa sholat 5 waktu dari sholat satu ke sholat berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa. Kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Yo. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan, seseorang bisa mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah SWT kalau memenuhi syaratnya. Puasanya itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, iman. Yang kedua, mengharapkan pahala. Coba kalau kamu puasa mengharapkan pahala apa tidak? Mengharapkan surga apa tidak? Ya, sudah punya modal iman dan juga mengharapkan pahala, ihtisab. Maka orang yang puasa Ramadan ini karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Saya tanya dulu sama anak-anak semuanya, ayo anak, puasa Ramadan hukumnya wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Hukumnya wajib. Berarti kalau wajib dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kalau enggak puasa dosa apa tidak? Ya, dosa. Kalau tidak puasa itu dosa. Maka puasa hukumnya wajib. Nah, Rasul mengatakan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu. Coba ikuti, man soma, yo. Man soma. Kurang jelas. Man soma. Ramadana. Imanan. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Ada yang hafal enggak? Hafal? Sini maju. Yang ganti Abdullah, jangan ganti. Abdullah Wildan ganti. Ada yang lagi berani maju? Ini. Yo. Silakan. Nama siapa? Ya, sekarang baca man soma. Menghadap sana dulu. Man soma. Masya Allah, dapat hadiah. Allah.
Lumayan bisa untuk beli cimin nanti. Cimin apa-apa di depan sudah pada nunggu tahu biasanya kan. Itu. Jadi begitu. Yang kedua adalah puasa Ramadan menjadi penyebab mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi mengatakan tadi, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga termasuk penyebab mendapatkan maghfirah, penyebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sedekah. Apa? Sedekah atau sedekah. Ya. Yang ketiga adalah sedekah atau sedekah. Menjadi penyebab mendapatkan ampunan. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti zakat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Yang 8 golongan itu. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Itu maksudnya zakat. Maksudnya zakat. Jadi orang yang sudah punya harta nisab, misal emas 85 gram selama mutar 1 tahun, maka dia terkena zakat. Jadi kena sedekah, zakat yang wajib. Kalau misal panenan seseorang mendapatkan sampai nisabnya, maka dia juga berkewajiban mengeluarkannya. Ini yang wajib. Atau perdagangannya diambil 2,5%. 2,5% kalau perdagangan atau harta yang kita simpan, emasnya atau uangnya, ambil 2,5%. Saya tanya, coba kalau orang punya uang, misal ya 200 juta, berarti 2,5%-nya berapa? 2,5%-nya 5 juta. 5 juta. Diambil 5 juta, kasihkan ke fakir miskin dan yang berhak. Ini hukumnya wajib dan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa. Santai-santai, tenang. Datang takjilan tapi tetap tenang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Bisa menghapus apa? Kesalahan. Ya. Ini sedekah. Dan ini umum sifatnya. Yang wajib maupun yang sunnah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi maghfirah kita akan dapatkan kalau kita mau sedekah. Jadi anak-anak nanti yang latihan sedekah ditulis di buku itu, silakan sedekah aja ya. Masukkan di kotak infak atau ada orang jalan dikasih sama kamu, kasih 1.000, 2.000, kami 10.000, silakan sedekah. Ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Saya ulangi lagi. Ini yang ketiga berarti sedekah. Diam lagi. Ya, semuanya diam. 1, 2, 3. Ya. Tadi sudah menyampaikan 3 hal yang bisa mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua adalah puasa.
Yang ketiga apa? Sedekah. Ya. Yang keempat adalah termasuk penyebab kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Salat apa? Salat malam. Termasuk salat malam adalah salat tarawih. Ya. Coba anak-anak pada ikut tarawih apa tidak? Anak-anak pada ikut tarawih apa tidak? Yang ikut tarawih cung. Yang ikut tarawih ngacung. Yang ikut tarawih. Ya. Ya, bagus. Ikut tarawih ya, ngacung, yang ikut tarawih ngacung. Bagus, Masya Allah. Ya, bagus. Yang ikut tarawih. Yang belum besok latihan. Tarawih di sini boleh, di sana boleh. Yang penting ikut tarawih, sholat tarawih. Nah, ketika anak-anak semuanya, kita semuanya mau sholat tarawih, itu menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana." Kalau tadi man soma, sekarang man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dia mau sholat malam. Ini sampai keempat. Ya. Coba siapa yang berani menyebutkan 4 poin tadi, penyebab mendapatkan maghfirah, sebab mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, yang tadi sampai 4 apa saja sebutkan. Yang berani selain yang tadi, ya, hadiahnya nanti, gak harus sekarang. Ayo, siapa yang berani? Ayo, sebab-sebab mendapatkan ampunan, sebab-sebab mendapatkan maghfirah. Ya, siapa yang berani? Ada? Nanti hadiahnya nanti ya. Ayo yang berani dulu. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua puasa roh. Yang ketiga sedekah. Yang keempat sholat malam. Sholat malam. Yang keempat sholat malam. Ingat-ingat. Ya. Ada yang berani? Yang berani siapa? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Lanjut dulu. Yang kelima adalah wudu dengan sempurna. Isbaghul wudu dengan sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang hamba berwudu lalu membasuh wajahnya, keluarlah setiap dosa yang dilakukan, ya, oleh wajahnya. Hanya yang menetes dari wajahnya, dari tubuhnya, menjadi ampunan dosa. Dari tetesan-tetesannya itu mengampuni, ampunan untuk kita. Jadi kalau wudu, dengan semakin banyak wudu, maka semakin kesempatan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kalian
ingin wajahnya berseri-seri apa tidak? Kalian ingin wajahnya berseri-seri apa tidak? Nanti yang lebih lagi di akhirat. Berseri-serinya bukan cuma di dunia, di akhirat. Kalau ingin, maka jaga wudhu kita. Jadi semakin sering wudhu, semakin bersih. Bahkan akan tambah, yang wanita tambah cantiknya, yang laki-laki tambah gagahnya ketika dia sering-sering wudhu. Maka ini rahasianya. Kalau jenengan pingin cemerlang, tambah bagus lagi, banyak wudhu. Bahkan nanti di akhirat akan muhajjalin min athari sujud, akan bersinar dari bekas wudhunya. Min asaril wudhu. Min asaril wudhu. Maka perbanyaklah wudhu. Dengan wudhu berarti seseorang itu akan menggugurkan dosanya. Ayo. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah di antara sebab mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar, atau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Coba ikuti. Astaghfirullahaladzim sama-sama. Yang semangat dong. Astaghfirullahaladzim. Kurang serentak lah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya, artinya kita minta ampun kepada Allah. Ini penyebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, alias bertaubat. Ya, namanya orang taubat. Kalau dia pernah mohon maaf dulu tidak sholat, mohon maaf, saya mau taubat, berarti harus menyesal. Kemudian berusaha dia untuk tidak ngulangi lagi. Artinya tetap sholat, jangan sampai meninggalkan lagi, jangan. Kemudian mengganti dengan yang lebih baik dengan cara sholat dijaga terus. Ya, ketika kita bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan. Kalau tobat kaitannya dengan manusia, harus dikembalikan haknya. Ya, harus dikembalikan haknya. Ini diantara sebab-sebab mendapatkan maghfirah atau ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dia menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga dia sedekah, ya. Kemudian yang keempat dia sholat malam. Sholat malam. Yang kelima berwudu. Dan yang terakhir adalah istighfar, taubat dan istighfar. Maka pada kesempatan yang baik ini saya memberikan nasihat kepada saya pribadi dan kepada anak-anak semuanya. Jadi setiap kita itu punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan mendapatkan maghfirah di antara tadi dengan melakukan hal-hal yang kita sebutkan. Maka yang kedua, mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal soleh kita semuanya. Meningkatkan amal soleh kita semuanya. Dan yang terakhir, maka tanamkan pada diri kita dan keluarga kita untuk hidup bahagia. Coba resep biar bahagia hidup kita. Mas, sebentar, diam sebentar. Resep biar bahagia ada 3 resepnya. Resepnya ada 3 biar bahagia. Pertama, kalau kalian dapat nikmat, bersyukur.
Kalian dapat snack itu sama air, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, MBG ya udah. Dapat MBG. Iya, alhamdulillah. Dapat MBG, alhamdulillah. Namamu siapa? Bani. Beni, Masya Allah. Beni tahu MBG ya. Dapat MBG di KBIT. Yang kedua, kalau dapat musibah, sabar. Misal ada yang kesandung, kecocokeri, dan seterusnya, sabar. Yang ketiga, kunci bahagia. Kalau dia bersalah, kalau dia berdosa, bertaubat atau istighfar. Kalau salah, maka bertaubat atau istighfar. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan tausiah jelang buka ini. Nanti kalian siap-siap untuk berbuka. Jangan buka sebelum waktunya. Ya, jangan buka sebelum waktunya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.